Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali malam hari ini kita bertemu kembali dalam meditasi online Soul Reflection. Dan kali ini meditasi ini diadakan di Soul Center Jogja. Wow ya. Jadi kita telah mempunyai satu tempat baru untuk proses meditasi, untuk pembelajaran juga di Yogyakarta. Dan untuk workshop Soul Matter pun rencananya akan diadakan juga di Soul Center Jogja. Nah kebetulan dari Soul ada beberapa kegiatan sehingga jadwal meditasi hari ini saya pun meniatkan untuk melakukan nganyarin di Soul Center Jogja. Mungkin lain waktu Bapak Ibu bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di sekitar Jogja untuk bermeditasi di tempat ini, bermeditasi bersama setiap hari Rabu. Nah, dari tadi saya mikirin nih, sampai saya nanya idenya apa ya meditasinya. Tapi walaupun saya punya keinginan, dari beberapa teman juga punya keinginan untuk melakukan atau menjadi topik bagi meditasi malam hari ini, ternyata bukan itu ya. Jadi saya juga sudah Tuhan, saya hanya mengikuti daripada Soul Matter karena itu menjadi tuntunan saya untuk dapat melakukan pilihan-pilihan dengan bijaksana dan tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kira-kira apa ya? Ada yang kepo enggak ya? Saya juga lagi memikirkan. Ya, ternyata sesuatu yang tidak terpikirkan oleh saya karena tema meditasi saat ini yang diberikan adalah bagaimana kita menjaga rumah atau lingkungan kita untuk tetap mempunyai vibrasi atau energi yang positif. Nah, mungkin itu cocok ya dengan kita menggunakan tempat ini, Soul Center baru ini. Walaupun sebelumnya tempat ini sudah dikondisikan dengan energi yang positif ya, agar proses keterhubungan dengan Tuhan juga lebih kuat di tempat ini, sehingga mereka-mereka yang bermeditasi akan lebih Pak RW bilang tembus katanya. Ya, agar energi Tuhan lebih mudah memasuki tubuh kita lebih cepat tanpa halangan. Nah tentunya ini juga tidak hanya berlaku bagi tempat-tempat yang memang disakralkan untuk proses meditasi ya. Jadi harapan saya dengan nanti Bapak Ibu bersama saya untuk bermeditasi, kalau bisa ayo visualkan rumah Bapak Ibu masing-masing, atau kalau kebetulan meditasinya di rumah, wow itu luar biasa. Biarkan kekuatan Tuhan bekerja untuk membersihkan rumah kita. Setuju gak Bapak Ibu? Wah pasti setuju dong. Dan nantinya juga harapan saya proses meditasi ini dapat online yang tema kali ini bisa diulang-ulang ketika Bapak Ibu merasa tidak nyaman di rumah ya, karena tentunya dengan proses energi pasti
ada kegelapan yang muncul tiba-tiba atau kontaminasi energi yang tidak baik yang muncul tiba-tiba ya, karena ada yang berkelahi di dalam rumah, ada yang cemas, ada yang ketakutan di dalam rumah. Ingat ya, energi itu meradiasi. Jadi apapun yang tercipta di dalam rumah Bapak Ibu ini akan memenuhi rumah kita dan akan menempel di tembok, di manapun perabot rumah tangga atau apapun itu. Nah, kadangkala ketika terjadi kondisi yang tidak baik secara energi dari apa yang kita ciptakan atau dari apa yang dikirimkan, atau mungkin kita kedatangan tamu yang bawaannya macam-macam. Tentu itu pun akan mengkontaminasi rumah kita. Ya, kita kan nggak tahu ya. Kalau nggak belajar soulmetry kita nggak tahu. Tapi kalau kita belajar, oke, kita jadi nggak paham dan kita akan berupaya membersihkan kembali rumah kita dari energi-energi negatif yang tercipta. Tapi ingat, tolong mulai menjaga kebersihan energi rumah kita dengan proses-proses mengolah rasa. Ya, tentunya menjaga untuk sabar, tidak marah-marah, tidak meradiasikan cemas, tidak meradiasikan ketakutan, ya. Mungkin orang tuanya suka marah-marah sehingga anaknya nggak suka di rumah. Jangan salahkan anaknya kenapa dia pingin keluar aja dari rumah, ya. Cari kenapa itu bisa terjadi. Oh, ternyata gara-gara orang tuanya suka berkelahi walaupun hanya di dalam kamar. Nah, ini yang sering dilupakan orang, bahwa walaupun kejadian itu hanya di dalam kamar, tapi radiasinya bisa kemana-mana. Dan itu akan melukai orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ya, ketika kita mampu menjaga kedamaian di dalam diri kita, penuh cinta, maka anak-anak, orang-orang yang tinggal bersama kita pun akan merasa nyaman di rumah. Ya, paling tidak Bapak Ibu ada yang bisa belajar mengolah rasa, ada yang paham dengan konsep energi. Mari kita bersihkan lingkungan atau rumah kita dari hal-hal negatif yang sudah terbentuk. Ya, jadi proses ini memang membutuhkan power yang luar biasa. Dan beberapa mereka yang sudah bertumbuh, sudah upgrade secara energi, secara power, mungkin akan mampu membersihkan sendiri, ya. Apalagi kalau setiap hari daily meditation, ya, soul reflection. Jadi mereka sudah terlatih, sudah mampu mengidentifikasi, wah, rumahku kok nggak nyaman ya, ada apa, ya. Karena kondisi energi di lingkungan atau di rumah kita yang buruk akan mempengaruhi dari 4 aspek. Aspek kesehatan, aspek hubungan, aspek kemakmuran, bahkan aspek spiritual. Nah, inilah yang harus kita jaga Bapak Ibu. Jangan membiarkan emosi kita meledak kemana-mana, ketakutan, kekecewaan, atau mungkin cemas, ya. Jadi itu akan mempengaruhi rumah kita. Ya, saya belum mengarah ke proses yang lebih dalam, ya. Mungkin ada paket kilat yang seperti itu saya belum bahas, ya. Yang kita bahas saat ini baru pada proses membersihkan rumah kita dari kontaminasi emosi, ya, dan mental yang negatif. Dan mungkin ada satu tambahan juga, bagaimana dalam proses di rumah kita akan dipenuhi dengan spirit-spirit yang positif, ya, bukan yang negatif. Karena banyak yang
tanpa disadari ada yang mampir mungkin, ada yang numpang lewat. Ya mungkin itu ada, karena ada yang digondeli, ada yang diikuti. Nah, kita berdamai dengan mereka semua dan meradiasikan cinta agar kekuatan-kekuatan yang positiflah yang memenuhi rumah kita. Nah, ini mungkin sebelumnya kita belum secara detail membahas proses ini, dan saya rasa banyak orang yang membutuhkan, ya, karena ya kita punya rumah pingin bersih dong Bunda. Dan saya ada yang bilang, oh saya memang tidak nyaman di rumah saya. Jangan begitu kita tidak nyaman, udah ganti rumah aja. Oh boleh aja kalau ada duitnya. Tapi kalau tidak, mau nggak mau saya harus tetap di situ. Saya tidak bisa pindah, suasana rumah tidak nyaman, terus saya mau kemana? Ya, mari kita cari solusi, ya, bersihkan rumah kita. Ya, jadi ya kita yang berupaya bagaimana memahami proses-proses untuk dapat membersihkan. Walaupun banyak juga yang mereka melakukan ritual dalam proses ini untuk membersihkan rumah, ya boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa yang untuk proses energi ya hanya dibersihkan ya dengan proses energi, ya, karena marah, cemas, takut dan semua proses emosi maupun mental negatif ya hanya bisa dibersihkan dengan energi. Begitu juga spirit-spirit yang negatif juga hanya bisa kita selesaikan ya dengan mengirimkan cinta kepada mereka. Ya, ritual tanpa energi ya sama saja, itu hanya sekedar ritual doang. Nah, hari ini kita akan mencoba mengajak Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah paham dengan konsep energi dengan metode soul, gunakan soul meter, ya, ayunkan tangan, gerakkan tangan, coba kita ukur ya dengan soul meter. Bagaimana sih tingkat kebersihan rumah saya ini? Kalau 10 poin itu bersih, berapa sih bersihnya rumah saya? Ya, jadi di sini kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata rumah saya itu kok nggak bersih ya. Bersihnya cuma 3 poin, berarti ada 7 poin kekotoran di sana. Apa ya yang ada di sana? Nah, demikianlah cara kita dapat mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di lingkungan kita, rumah kita. Begitu juga di Soul Center Jogja ini, tentu kita harus menjaga kebersihan tempat ini secara energi, karena disinilah akan digunakan sebagai tempat pembelajaran ataupun tempat untuk bermeditasi bersama. Ya, mudah-mudahan dengan pengetahuan ini Bapak Ibu dapat mulai menjaga, mengolah rasa di dalam diri kita untuk tidak mengumbar emosi negatif di rumah, mengumbar mental negatif di rumah yang nantinya dapat mempengaruhi daripada keluarga yang tinggal di rumah kita. Ya, ini penting sekali. Karena segala sesuatu sebenarnya bersumber dari rumah kita. Kalau kita ingin sehat, ya, hubungannya harmonis, kemakmurannya berlimpah, kemudian spiritual juga meningkat, maka mari kita mulai berkesadaran untuk menjaga rumah kita dengan baik secara energi, tetap terjaga kebersihannya. Ya, kata orang ya, kalau energinya kotor nanti tempatnya nggak hoki katanya. Oleh karena itu banyak sekali ritual yang dilakukan orang untuk rumahnya bersih secara energi. Tapi ya jangan cuma memasrahkan kepada orang lain. Mengapa kita tidak belajar untuk dapat mengatasi masalah ini, sehingga kita juga tahu kebenaran masalah kebersihan rumah kita. Dengan metode soul meter kita bisa mengukurnya, sehingga ketika ada sedikit aja
perubahan energi di dalam rumah kita, kita sudah aware, sudah berkesadaran, dan kita cepat mengambil tindakan yang bijaksana untuk membersihkan kembali rumah kita secara energi dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan yang lain-lain ya. Dengan ada orang bilang, saya ingin rumah saya dijaga oleh penjaga. Saya menyiapkan penjaga 4 di setiap sudut rumah saya. Nah, penjaga yang bagaimana yang ditempatkan? Jangan-jangan penjaganya malah energinya negatif, yang membuat suasana rumah rasanya singup atau merasa tidak nyaman. Karena tentu energi mereka tidak selaras dengan energi kita. Ya, kadang-kala seperti itu terjadi. Tapi ternyata kita butuh kekuatan Tuhan untuk memenuhi rumah kita. Karena sumber dari proses energi adalah kekuatan Tuhan. Mengapa kita menyerahkan keamanan rumah kita pada makhluk-makhluk yang diperintah? Mengapa tidak kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan, ke energi Tuhan menjaga rumah kita? Nah, ini yang penting ya, ada perlindungan ilahi. Tapi tentunya hukumnya sejenis menarik sejenis. Perlindungan ilahi akan dengan otomatis turun ketika kita mampu menjaga kebersihan dari energi-energi negatif. Ya, hukumnya berlaku demikian. Mari kita ikuti selaras dengan hukum energi, sehingga tentu kita akan mendapatkan kualitas yang baik dengan energi yang positif di rumah kita. Nah, itulah pembelajarannya untuk hari ini. Saya surprise banget ya. Biasanya proses ini hanya diberikan ketika mereka sudah berlatih dengan metode soul matter ya, tapi kali ini ternyata Tuhan berkehendak lain ya, ini bisa diberikan untuk umum. Walaupun tentu saya paham ada faktor pengaman dari proses energi, yaitu kapasitas. Ya, kemampuan Bapak Ibu untuk menurunkan energi Tuhan tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bagi mereka yang sudah berlatih dan terupgrade secara power, tentu akan mampu menurunkan kekuatan Tuhan yang lebih besar lagi. Tapi bagi yang belum sama sekali, saya hanya ikut medal saja Bunda, enggak apa-apa ya, mari kita cicil sedikit demi sedikit, lama-lama juga bersih ya. Mungkin perlu upaya lebih karena powernya kecil, tapi paling tidak kita sudah berusaha ya, membersihkan, menyadari bahwa saya harus menjaga rumah saya dengan energi yang positif. Saya harus menjaga pikiran saya untuk positif. Saya tidak mengumbar hawa nafsu ya, kegelapan di dalam diri saya. Saya mulai menata diri ya, dengan proses mengenal jati diri kita, maka kita akan semakin mengenal kekuatan Tuhan yang hadir di sekitar kita. Nah, untuk proses ini sebelum kita mempersiapkan diri untuk membersihkan rumah Bapak Ibu masing-masing, ya, saya akan seperti biasa memberkati donasi ya, memberkati donasi yang telah terkumpul di Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas donasi yang luar biasa yang telah Bapak Ibu donasikan, karena akhirnya kami sudah mulai bisa bergerak secara offline ya, untuk masuk ke sekolah-sekolah, berbagi pendidikan karakter yang lebih baik untuk anak-anak sekolah ya, dan juga beberapa kegiatan soul action sudah bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ke depan prosesnya juga menjadi lebih baik, dan juga Soul Center ini mewujud Soul Center Jogja
mewujud juga atas donasi dari Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mungkin belajar di Seoul ya, sehingga dengan tempat ini sudah mewujud. Saya sangat bersyukur akan lebih banyak orang datang dan tempat ini akan digunakan untuk proses pembelajaran spiritual. Tentu mereka yang sudah paham dengan konsep hukum tabur tuai, mereka akan bersyukur telah berdonasi di Yayasan Cahaya Cinta Kasih, karena dana-dana ini digunakan atau dibagikan untuk proyek-proyek tidak hanya kemanusiaan tapi untuk pertumbuhan spiritual, membangun tempat-tempat di mana pembelajaran spiritual dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan proses ini, maka ketika seseorang menanam di proses pertumbuhan spiritual, mereka pun akan mendapatkan keempat aspek mereka akan terpenuhi ya. Tabungan akan bertambah dan itu akan membuat kualitas hidup Bapak Ibu menjadi lebih baik. Ya, kami sangat bersyukur dengan ini dan mari kita berkati donasi yang telah masuk ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu, tuntunan-Mu, dan biarlah kepada semua orang yang telah berdonasi kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat dibersihkan semua hambatan kesehatan mereka, hambatan hubungan mereka, hambatan kemakmuran mereka, dan hambatan spiritual mereka. Dengan keikhlasan mereka telah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, biarlah mereka diberkati dengan kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah donasi yang kami terima, Yayasan Cahaya Cinta Kasih, dapat kami gunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan dan juga membangun tempat-tempat untuk proses pertumbuhan spiritual yang lebih baik. Begitu juga untuk proses pendidikan karakter anak bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih luhur. Terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas donasi semuanya, dan pemberkatan kali ini cukup membuat saya haru. Mungkin apa yang terjadi saya juga tidak tahu, tapi rasa haru yang dalam muncul. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu berdonasi juga membantu proses Bapak Ibu bertumbuh menjadi lebih baik. Dan sebelum saya butuh untuk break sejenak untuk persiapan bermeditasi, kita lihat cuplikan ya dari aktivitas Soul Action. Saya berbagi di SMP Pegri 3 Denpasar ya. Karena untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri,
Saya harus membebaskan belenggu-belenggu trauma-trauma dan rasa tidak percaya diri yang saya miliki. Hari ini kami sangat bersyukur bisa dihadiri oleh Bunda Arsaningsih untuk mengisi materi MPLS di SMP Pegri 3 Denpasar. Harapan kami dengan diberikannya pemurnian jiwa dari Soul Reflection langsung dari Bunda Arsaningsih, kami berharap anak-anak kami bisa tumbuh, bisa mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah, bisa hilang dari beban-bebannya selama ini, sehingga kegiatan-kegiatan di sekolah bisa diikuti dengan baik, bisa fokus dengan pelajarannya, terhindar dari hal-hal negatif yang bisa masuk ke dalam anak seusia SMP sekarang ini. Untuk kedepannya SMP Pegri 3 Denpasar akan melanjutkan salah satu program dari Trias UKS, yaitu Soul Reflection, di mana anak-anak setiap hari Jumat diajak untuk refleksi, menenangkan diri, sehingga selain sehat secara jasmani, anak-anak kami harapkan akan sehat secara rohani, jiwa mereka sehat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Soul Team, aktif, kreatif, percaya diri. Ya, tepuk tangan buat kita. Oke Bapak Ibu, mungkin kita sudah melihat ya tayangan aktivitas dari Soul Action berbagi di SMP Pegri 3 Denpasar, dan ini sudah yang ke-7 kali ya. Jadi kita sudah 7 kali melakukan kegiatan MPLS di SMP Pegri 3 Denpasar, kecuali pada saat pandemi kemarin kita lakukan juga walaupun secara online. Yang sangat luar biasa kita melihat perubahan pada anak-anak didik yang telah mengikuti proses MPLS dengan metode Soul Reflection, dan dari guru dan murid sekarang mereka pun setiap pagi sebelum pembelajaran melakukan meditasi rutin. Ya, itu luar biasa sekali. Bahkan mereka pun seperti merasa kecanduan, bukan kecanduan ya, selalu pingin saya sebelum sekolah itu saya meditasi dulu. Itu sangat luar biasa, dan kegiatan ini sebenarnya bukan hanya di satu SMP saja, karena kita secara rutin melakukan di banyak sekolah sebelum pandemi. Cuma sayang dengan proses pandemi banyak yang harus terhenti, kecuali SMP Pegri 3 ini terus melakukan walaupun secara online untuk anak didik mereka. Ya, salut untuk proses ini, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang melakukan juga untuk kegiatan MPLS mereka. Dan apabila Bapak Ibu ingin menghendaki proses ini, mungkin yang orang tuanya ya di sekolah di mana, bisa dari sekolah atau orang tuanya mengajukan ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya di Bali atau di Jogja atau di Jakarta ya, karena kami sudah mempunyai cabang di 3 kota tersebut, sehingga kalau memang waktunya bisa tepat, kami dari tim Soul, saya akan membantu proses tersebut di bawah naungan Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena kami memang berkomitmen untuk membangun anak bangsa ini menjadi anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Ya, dan ini memang sangat luar biasa anak-anak didik kami, dari yang SD, dari PAUD ya, kami berbagi hingga ke universitas, itu terjadi perubahan yang luar biasa pada diri mereka. Tentunya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang lebih penuh dengan cinta kasih. Nah, oke, kita akan bersiap untuk bermeditasi bersama. Seperti biasa, ikuti kata-kata saya dan lakukan, meniatkan secara batin, apalagi kalau Bapak Ibu berada di rumah Bapak Ibu. Kemudian ada yang bertanya mungkin,
saya tidak ada di rumah Bunda. Mungkin saat ini saya sedang dinas luar atau saya tidak berada di rumah. Terus apa yang saya lakukan? Ya, energi tidak ada batas ruang dan waktu. Selama kita meniatkan saja, energi akan mengikuti pikiran. Maka dimanapun Bapak Ibu berada, niatkan bahwa visualkan bahwa saya berada di rumah, ya, dan biarlah energi Tuhan mengalir ke rumah saya, walaupun Bapak Ibu tidak berada di rumah saat ini. Ya, begitu simpelnya dengan proses energi, tapi disitulah kita belajar untuk belajar berlatih pengendalian pikiran, karena energi mengikuti pikiran. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Mari kita bersama-sama bermeditasi. Ya, posisikan diri dengan senyaman mungkin, entah itu dengan duduk atau berbaring, senyaman mungkin, serileks mungkin, tapi tetap berfokus pada apa kata-kata yang saya ucapkan, dan niatkan secara batin, mengikuti secara batin apa yang saya katakan. Ya, sadari tubuh kita dan niatkan saya akan bermeditasi soul reflection. Selama proses ini lekatkan lidah ke langit-langit mulut dan pejamkan mata. Sadari di dalam diri kita ada percikan cahaya Tuhan. Dan untuk proses spiritual, kita membutuhkan terhubung dengan jiwa luhur. Niatkan terhubung dengan jiwa luhur sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Dan melalui sang jiwa luhur kita terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur saat ini karena berkat tuntunan dan bimbingan-Mu serta energi yang mengalir saat ini, kami semua dapat dilayakkan untuk membersihkan rumah kami dari semua energi negatif yang melekat di dalam rumah kami, sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan-Mu, energi-Mu akan mengalir di dalam diri kami dan meradiasi ke seluruh rumah kami. Mari visualkan rumah Bapak Ibu masing-masing. Sadari bahwa energi Tuhan hanya akan turun di dalam diri kita ketika kita mempunyai kebersihan hati. Ketika kita masih penuh dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, kesedihan, ketakutan, cemas, dan sebagainya,
maka kekuatan Tuhan tak akan mengalir dari diri ke dalam diri kita. Apalagi kita akan menggunakan kekuatan Tuhan untuk membersihkan energi kotor di rumah kita. Oleh karena itu, diperlukan proses pemurnian batin terlebih dahulu, membebaskan diri kita atau membersihkan diri kita dari semua energi negatif yang memenuhi diri kita terlebih dahulu. Setelah diri kita bersih, barulah energi Tuhan dapat mengalir lebih banyak lagi yang nantinya akan ditujukan untuk membersihkan energi negatif di sekeliling rumah kita. Inilah persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita menginginkan untuk meradiasikan, membersihkan lingkungan yang lebih luas, agar kekuatan Tuhan mengalir lebih banyak dan mampu membersihkan lingkungan rumah kita. Tapi ketika diri kita tidak mampu menjadi saluran energi Tuhan, karena masih banyak kegelapan di dalam diri, maka kapasitas kita menyerap energi Tuhan pun sangat sedikit. Dan tentunya berdampak rumah kita susah untuk dibersihkan atau tidak terbersihkan, karena di dalam diri kita tidak ada energi Tuhan yang dapat diserap dan kemudian diradiasikan. Oleh karena itulah kita perlu terus-menerus melakukan pemurnian batin untuk melepaskan kegelapan di dalam diri, agar kekuatan Tuhan senantiasa mengalir dalam diri kita dan tanpa kita sadari terradiasi keluar yang nantinya dapat menimbulkan dampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita maupun lingkungan kita. Dengan demikian kita akan senantiasa menjadi saluran cahaya Tuhan, saluran cinta Tuhan, dan saluran energi Tuhan. Mari bertahap kita selesaikan kegelapan di dalam diri, sadarilah kita mulai dari energi yang paling kasar, yaitu kemarahan. Karena kemarahan mempunyai energi yang sangat tajam yang akan melukai orang lain. Energi ini pun akan melekat sangat kuat di rumah kita, di tembok, di perabot rumah tangga, dan banyak lagi lainnya. Bayangkan apabila kemarahan ditujukan pada makhluk manusia atau hewan, ini akan melukai mereka. Mungkin anak-anak kita pun akan terluka. Orang tua kita akan terluka. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kalau kita mampu mengolah rasa kita untuk tidak mengumbar kemarahan kemana-mana. Kita menyadari, ya, rumah saya penuh dengan rekaman kemarahan, entah itu dari diri saya atau orang lain yang tinggal di rumah ini,
Apalagi ketika kita memasuki rumah yang sebelumnya pernah ditinggali oleh orang lain. Kita tidak tahu rekaman apa yang mereka telah bentuk di rumah tersebut. Sehingga ketika kita pindah masuk ke rumah tersebut, kita merasa tidak nyaman. Mungkin banyak juga energi-energi negatif yang telah melekat di rumah tersebut. Pahamilah konsep energi sehingga Bapak Ibu dapat mengerti mengapa rasa tidak nyaman ini dapat kita rasakan dan berdampak pada semua orang yang tinggal di rumah kita. Sadari kemarahan dari diri kita dan selesaikan proses ini dengan menarik semua kemarahan dengan meminta maaf. Kalau kita berlatih, kemarahan yang kita miliki mungkin sudah memenuhi rumah kita dan menempel di dinding atau lingkungan rumah kita. Karena itu adalah sesuatu yang kita kirimkan keluar, maka ketika kita punya kesadaran, tariklah hal-hal negatif tersebut dan mintalah maaf. Ya, ternyata di rumah ini saya sering sekali marah-marah. Kemarahan yang saya tunjukkan kepada keluarga tanpa disadari juga terradiasi dan terekam menempel di rumah saya. Bayangkan berapa banyak tumpukan emosi negatif yang telah kita buat di rumah kita. Karena ini adalah sesuatu yang telah kita kirimkan dan ini milik kita, maka mintalah maaf. Tariklah, niatkan saya menarik semua energi kemarahan saya yang telah saya ciptakan. Tuhan, maafkanlah saya. Agar semua energi kemarahan yang saya miliki dapat ditransformasi oleh kekuatan Tuhan dan mengubahnya menjadi energi cinta. Sadari proses ini, dan ini bisa kita lakukan karena kita yang memiliki energi tersebut. Tapi apabila orang lain yang memenuhi rumah kita dengan kemarahan, tentu membutuhkan perlakuan yang berbeda. Nanti kita akan selesaikan. Yang saat ini yang kita lakukan adalah menarik kembali energi-energi negatif yang kita telah ciptakan. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu luas untuk proses ini dulu, apalagi kalau power Bapak Ibu belum mencukupi. Cukup lingkungan rumah saja, batasi lingkungan rumah saya saja. Kalau banyak punya rumah, jangan semua dulu, karena kita perlu bertahap sesuai dengan kapasitas power kita. Ya, tadi berhubungan dengan kemarahan. Sekarang kita sadari juga kecemasan. Mungkin sebagai orang tua cemas dengan anak, cemas dengan orang tuanya, cemas dengan banyak hal. Sadari, pasti ada yang menempel di rumah saya. Tuhan, maafkan saya menarik semua energi saya yang saya lontarkan dan menempel, mengotori rumah saya. Maafkan saya Tuhan. Biarlah energi ilahi-Mu mentransformasi energi ini menjadi cinta. Karena hanya kekuatan Tuhan yang dapat mengubah energi kotor yang kita miliki berubah menjadi energi cinta.
Sadari juga ketakutan. Kita mulai masuk ke mental negatif, tadi cemas, ketakutan, kesedihan. Satu persatu sadari, mintalah maaf pada Tuhan dan tarik semuanya. Semua mental negatif yang saya telah radiasikan dan terekam di rumah saya, sehingga penumpukan energi tersebut membuat rasa tidak nyaman pada banyak orang yang datang ke rumah kita. Sekarang kita memahami bahwa apapun yang kita radiasikan akan terekam dan menempel, dan itu membuat kita terkuras atau energi kita tidak utuh, sehingga kita menjadi lowbat, kekurangan energi, kita menjadi sakit, kemakmuran kita tidak baik, hubungan kita tidak baik, keterhubungan kita dengan Tuhan pun menjadi buruk. Oleh karena itu, sadari bahwa kita perlu mengolah rasa kita, menjaga pikiran kita tetap positif, tidak mengumbar hawa nafsu, ego, dan melakukan hal-hal yang memperburuk keadaan kehidupan kita. Sadari semua dan tarik semua energi yang telah kita radiasikan dan menciptakan kondisi rumah yang buruk. Dan sadari, ya, ternyata saya perlu berlatih untuk mempunyai karakter yang baik, pikiran yang positif, agar rumah saya menjadi rumah yang nyaman untuk keluarga saya tinggal. Saya sudah mulai mengukur dan rata-rata sudah mulai menarik, ya, energi Bapak Ibu mulai menguat. Dan kekuatan Tuhan juga mulai turun dalam diri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyadari, meminta maaf untuk hal buruk yang telah kita lakukan. Karena kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk dapat membersihkan hal-hal negatif yang dikirim orang atau dibawa oleh orang lain ke rumah kita. Tapi sebelum kita membersihkan rumah kita, mari kita melakukan pelayanan terlebih dahulu. Ya, tadi kita menarik pikiran buruk, perasaan buruk, emosi buruk, mental buruk yang kita miliki, untuk memperluas jalur kekuatan Tuhan memasuki tubuh kita. Dan ternyata ini tidak cukup bagi Bapak Ibu, karena kita butuh power yang lebih besar, kekuatan Tuhan, untuk membersihkan rumah Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita menanam tabungan karma baik terlebih dahulu, agar dengan tabungan karma baik yang kita miliki, energi Tuhan dapat memasuki rumah kita dan membersihkan dari hal-hal negatif dari luar, bukan dari diri kita. Mungkin dari orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, atau kontaminasi negatif dari orang yang beranjang sana ke rumah kita. Sadari diri kita dan bersyukurlah lebih dalam, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini. Tuntunan meditasi ini membuat penyadaran batin saya
bahwa saya mempunyai andil dalam proses kebersihan rumah secara energi. Dan ini pun mempengaruhi orang-orang yang saya cintai, keluarga saya. Seandainya saya terus berlaku buruk dengan karakter yang buruk, maka saya ternyata telah melukai mereka dan membuat mereka tidak nyaman di rumah ini. Dan sekarang saya akan berlatih untuk mulai mengolah pikiran saya untuk selalu positif, meradiasikan cinta dan kedamaian, agar keluarga saya merasa aman dan nyaman tinggal di rumah ini. Mari kita menanam tabungan kesehatan. Bayangkan semua orang yang sedang sakit. Biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan bekerja untuk proses membantu penyembuhan mereka sesuai dengan kapasitas mereka. Terjadi sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Radiasikan cahaya cinta dan energi Tuhan tanpa kita memilih bahwa energi ini akan saya kirim pada si A atau si B, karena kita tidak boleh memilih. Bebaskan cahaya cinta dan energi Tuhan yang mengalir pada diri kita, karena energi Tuhan sangat cerdas, maka akan mengalir pada orang-orang yang memang layak mendapatkannya. Terjadilah. Ya, ini ternyata masih butuh waktu yang lebih panjang, karena tentu kita ingin mendapatkan kesehatan yang baik di rumah kita, maka kita pun harus menanam lebih banyak kesehatan. Ya, kita lanjut dengan hubungan. Jadikan kita sebagai saluran Tuhan dengan cahaya, cinta, dan energi. Radiasikan pada semua orang yang sedang mempunyai hubungan yang buruk. Ketika mereka bertikai, bayangkan mereka kemudian saling bertoleransi, saling menghargai, dan mereka pun menyelesaikan dengan damai, sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Sekarang kita menanam di kemakmuran. Bayangkan semua orang yang sedang bermasalah dalam kemakmuran, dan pahami mengapa mereka bermasalah dengan kemakmuran. Tentu karena mereka kurang menanam di kemakmuran, atau mereka mengambil hak-hak orang lain, sehingga kemakmuran mereka pun saat ini menjadi terpuruk. Sadari proses ini dan biarlah cahaya, cinta, dan energi Tuhan mengalir bagi mereka yang sedang bermasalah dengan kemakmuran, dan dengan mereka menanam lebih banyak, mereka pun kemakmuran mereka bertumbuh menjadi lebih baik, dan cahaya, cinta, energi Tuhan akan mengalir pada mereka untuk proses kemakmuran yang lebih baik sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Sekarang kita menanam di proses spiritual. Bayangkan mereka yang dalam kegelapan, kebingungan. Mungkin mereka tersesat dalam kekuatan gelap, dan biarlah cahaya, cinta, energi Tuhan mengalir
mengarahkan mereka pada kebenaran Tuhan, dan akhirnya mereka menuju cahaya sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Ya, saya melihat saluran cahaya cinta Bapak Ibu sudah lebih besar lagi karena kita telah men-top up tabungan kita dengan tabungan yang lebih besar, maka kita akan mampu bekerja untuk membersihkan rumah kita. Mari visualkan kembali rumah kita. Tuhan, berkatilah rumah semua orang yang bermeditasi saat ini dengan cahaya, cinta, dan energimu untuk mengalir dalam rumah mereka, untuk membersihkan tumpukan energi yang negatif dari kemarahan. Bayangkan semua energi kemarahan yang menempel di rumah Bapak Ibu sesuai dengan kelayakan atau sesuai dengan karma baik yang Bapak Ibu miliki, tabungan, aspek, 4 aspek dibersihkan dengan seksama. Terjadilah. Teruslah bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan hari ini bermurah hati memberi kita kesempatan untuk dapat membersihkan rumah kita, tentunya sesuai dengan karma baik atau kapasitas kita masing-masing. Dengan kita membentuk lebih banyak kebaikan, maka hal baik juga akan datang pada diri kita. Biarlah kekuatan Tuhan mengalir dan membersihkan rumah kita dari semua energi-energi kemarahan yang terekam di rumah saya. Niatkan lebih kuat lagi. Visualkan rumah Bapak Ibu, dan biarlah kekuatan Tuhan bekerja membersihkan rekaman kemarahan. Terjadilah. Sekarang kita masuki tahapan berikutnya. Biarlah kekuatan Tuhan dengan cahaya cinta dan energi Tuhan memasuki diri Bapak Ibu dan mengalir. Visualkan rumah Bapak Ibu untuk membersihkan semua bentuk energi kecemasan yang menempel dan terakumulasi di rumah Bapak Ibu. Terjadilah. Ya, ternyata memang lebih susah membersihkan energi kemarahan dibanding energi yang lain. Kita lanjutkan ke proses energi ketakutan yang menempel di rumah kita, karena itu juga membuat kita tidak nyaman. Biarlah kekuatan Tuhan bekerja untuk membersihkan semua rekaman energi ketakutan di rumah saya. Terjadilah. Ya, sekarang kita niatkan lagi, biarlah kekuatan Tuhan membersihkan semua rekaman energi kesedihan yang terekam di rumah saya. Terjadilah.
Ya, saya dapati ada lagi rekaman sakit. Karena ketika rumah penuh dengan rekaman sakit, siapapun yang tinggal di sana pun akan terus-menerus terpola dengan kondisi rekaman tersebut. Biarlah kekuatan Tuhan yang mengalir membersihkan semua rekaman sakit di rumah saya. Terjadilah. Ya, sekarang kita masuk, ada satu lagi yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk kita bersihkan hari ini adalah biarlah semua rekaman pertikaian atau kehancuran dalam hubungan dibersihkan di rumah saya. Terjadilah. Ya, sementara hanya itu yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk kita bersihkan malam hari ini. Dan mari kita penuhi rumah kita dengan cinta. Biarlah kekuatan Tuhan dengan cinta memenuhi rumah saya, agar rumah ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga saya untuk bertumbuh secara fisik maupun secara spiritual. Dan penuhilah Tuhan rumah kami dengan kedamaian, agar kami semua dapat saling mengisi, saling bertoleransi, saling menghargai, dan kedamaian tercipta di keluarga saya. Terjadilah. Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini karena pengetahuan ini telah Engkau tambahkan ke dalam diri kami, dan kami telah mulai paham agar kami terus berlatih menjaga hati kami, pikiran kami untuk tetap positif, agar kami tidak lagi mengotori rumah kami dengan hal-hal yang buruk, agar rumah kami senantiasa terradiasi hal yang positif, di mana keluarga kami dapat bertumbuh dengan penuh cinta dan kedamaian. Dan dengan positifnya energi rumah saya, maka kami yakin perlindungan ilahi pun akan memenuhi rumah kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa perlindungan ilahi-Mu yang akan menguatkan kami di rumah ini dalam kebersamaan yang indah bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberikan berkat yang luar biasa pada kami malam hari ini. Biarlah juga rumah-rumah orang lain akan berubah menjadi positif nantinya ketika mereka mempunyai kesadaran untuk menjaga pikiran mereka tetap positif. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasanya hari ini, hingga kami dapat bermeditasi bersama, menguatkan rumah kami masing-masing dengan penuh cinta dan kedamaian. Biarlah Soul Center Jogja yang mulai beroperasi untuk pusat meditasi dan pembelajaran spiritual ini dipenuhi dengan cahaya cinta dan kuasa-Mu ya Tuhan, agar menjadi pusat mereka belajar dan bertumbuh mengarah
kepada cahaya dan kebenaran Tuhan. Terjadilah. Terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa ini. Kami dilayakkan untuk bersama-sama melakukan pelayanan untuk Soul Center Jogja. Begitu juga kami pun mendapat berkat yang luar biasa untuk membersihkan hal negatif di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Aku yakin dan percaya bahwa Engkau akan menjagaku dan juga orang-orang yang aku cintai ketika aku berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan niatkan bahwa kita harus benar-benar waspada, benar-benar berkesadaran untuk menjaga rumah kita dengan baik. Ya, secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita masing-masing. Secara perlahan-lahan kita gerakkan tubuh. Mungkin ada beberapa yang belum bisa membuka mata, jangan dipaksakan. Dan tunggu sampai semua selaras kembali di tubuh kita. Ya, secara perlahan-lahan bukalah mata dan tersenyumlah. I love you Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah bersama saya untuk meditasi malam hari ini. Ini sangat luar biasa. Cahaya turun di center ini juga sangat luar biasa. Begitu juga saya melihat rumah Bapak Ibu bercahaya terang. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa ini dapat dilakukan secara online dan membuat paling tidak cahaya di rumah kita lebih terang dari sebelumnya. Saya tidak mengatakan semua langsung bersih total loh ya, supaya saya tidak ngecap, tapi paling tidak dengan upaya Bapak Ibu adalah lebih terang ya. Maka sebaiknya ya cicillah, karena sedikit demi sedikit juga lama-lama bersih. Rutinlah untuk bermeditasi, membersihkan rumah Bapak Ibu. Sadari ya, semua berawal dari rumah. Kebahagiaan kita pun, kedamaian kita di luar juga semua berasal dari rumah. Kalau kita di rumah sudah ruwet, maka keluar pun kita pasti akan lebih ruwet lagi. Kita cobalah berdamai di rumah, radiasikan vibrasi yang positif dengan penuh cinta dan kedamaian. Maka ini pun akan membuat perubahan di dalam diri Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu,
jadilah lentera bagi mereka. Walaupun mereka belum bisa mengelola, kita yang harus berlatih lebih dahulu. Ketika kita sudah bisa terus-menerus meradiasikan hal yang positif, penuh cinta, penuh kedamaian, Buana Agung ini dipenuhi dulu dengan cinta dan kedamaian, maka Buana Alit atau orang-orang pribadi-pribadi di sekitar kita pun akan berubah karena radiasi tempat yang sudah terkondisi penuh cinta dan kedamaian. Beginilah caranya kita untuk dapat mengubah orang lain. Kita tidak bisa memaksa mereka, mengubah mereka, tapi bertahap ubahlah lingkungan kita. Ciptakan lingkungan yang penuh cinta dan kedamaian. Maka secara otomatis mereka pun akan berubah. Demikianlah yang kita lakukan dengan meditasi online Soul Reflection bersama-sama. Tujuannya adalah untuk mengubah bumi ini penuh dengan cinta dulu. Barulah kalau bumi sudah terkondisi penuh dengan cinta, barulah manusia-manusianya pun seiring dengan waktu akan berubah. Jadi Buana Agung dikondisikan dulu menjadi baik. Tentu itu butuh upaya dari mereka-mereka yang punya kesadaran meradiasikan hal yang positif, agar nantinya pribadi-pribadi yang belum karakternya menjadi baik, mereka secara bertahap akan berubah. Ya, memang tidak bisa instan, semua butuh waktu. Paling tidak kita telah bekerja dalam diam meradiasikan cinta dan kedamaian untuk bumi ini, sehingga nantinya lebih banyak jiwa-jiwa yang mengarah pada kebenaran Tuhan. Dan ciptakan hal ini di rumah Bapak Ibu masing-masing dulu, sehingga semua menjadi nyaman. Tentu secara energi akan mengubah kesadaran mereka untuk menjadi selaras dengan diri kita. Ya, itulah tips, karena banyak orang yang bertanya pada saya, gimana ya saya mau ngajak keluarga saya untuk bisa belajar bersama di Soul. Susah sekali dan banyak hal bertentangan. Saya berjanji untuk memberikan, ya, tapi ternyata kali ini Tuhan sudah lebih dulu memberikan jawaban, yaitu dengan ubah dulu diri kita, ubah lingkungan kita, barulah kita bisa membuat mereka berubah. Ya, mudah-mudahan tips dengan proses pembersihan rumah ini dapat secara bertahap mengubah pribadi-pribadi yang tinggal di dalam rumah Bapak Ibu menjadi lebih nyaman, dan akhirnya mereka pun akan tertarik juga menuju cahaya dan cinta Tuhan. Ya, mudah-mudahan malam hari ini benar-benar memberikan perubahan, ya, dalam rumah Bapak Ibu. Berubahnya energi, maka akan berubah juga kondisi-kondisi. Kita harus siap dengan proses itu. Jangan lalai, jangan gegabah, terus perkuat, karena proses berubah butuh keteguhan hati. Jangan sampai bocor. Jaga hati penuh cinta, bahagia 10 poin, dan terus jadikan diri sebagai saluran berkat Tuhan untuk menjadi saluran cahaya, cinta, dan energi Tuhan dimanapun kita berada. Ya, itulah untuk malam hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bermeditasi bersama saya malam hari ini, dan mudah-mudahan ya kita dapat bertemu lagi di meditasi berikutnya.